Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Dumateng para sedherek-sedherek ingkang tansah kawula hormati. Monggo sami dipun niati ingkang ikhlas, dipun niati ta'allum thalabul ilmi, ngilangi kebodohan awak piyambak, terutama ngilangi kebodohan awak piyambak, sumrambah dumateng keluargi, sumrambah dumateng para sedherek muslimin muslimat. Monggo kita pikarumiyin kanthi tawassul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Libtighai mardatillah wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratil nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi kullihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila ruhi Sayyidina Abul Abbas Barjabli Malkan Nabil Khadir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa tabi'ina wa tabi'ihim lahum bi ihsan ila yaumiddin. Larwahi masyayikhina bintin khususun masyayikhi silsilati tariqati naqsyabandiyah wal qadiriyah syatariyah syadiliyah. Larwahi masyayikhina fil ma'had kulli syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan musannif hadhil kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawashi ibn Athaillah As-Sakandari wa usulihima wa furu'ihima wa dalamihima wa man ahabba ilayhima kullu syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan aba'ana tiang-tiang sebab itu mbah kita sak penginggil sesel kita yang sampun sumasto tiang yang sampun damel saya dumateng kita. Oh susunila tiang-tiang yang sampun terubah ing desa-desa ing kecamatan ayah kulim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalisatu wa salasuna. Utawi pengantikan kang nomor 33. Iku kan Ibnu Abbas den riwayataken saking sahabat Ibnu Abbas. Semono nggih Abdullah Ibnu Abbas. Dan riwayataken saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Annahu teman setune Ibnu Abbas iku kala dawuh sapa Ibnu Abbas dawuh az-zuhdu salah satu ahrufin. Az-zuhdu ta lafal az-zuhdu. Az-zuhdu ta zuhud. Az-zuhdu ta lafal az-zuhdu iku salah satu ahrufin ana telu pira-pira huruf.
za ha dal zuhdun. Dirupanya telu pira-pira huruf zayun siji za wa haun lan ha wa dalun lan dal. Fa zayu mau utawi za iku zatun iku zatun sangu lil mangan di kedua dinone balik, kedua panggonan balik akhirat. Jadi lafal zuhdun ini ada 3 huruf, yaitu huruf za, ha, dan dal. Nah, huruf yang pertama adalah za, itu maknanya apa? Maknanya lah zatun lil mangan, gawe sangu maring panggonan balik. Panggonan balik menungso ya, tiada lain adalah akhirat. Senangane pe akhirat dari kata akhir, berarti sekali dewek. Tempat pemberhentian yang terakhir dari perjalanan hidup manusia adalah akhirat. Lah, huruf za dalam kata az-zuhdu itu artinya zatun lil ma'an, membuat bekal untuk tempat kembali ailil akhirat itu maring akhirat. Nah, apakah bekal untuk kepulangan manusia di akhirat? Wa buatawi zat wa buatawi sangu ikut takwa Allah Ta'ala, takwa semata Allah kan Allah. Jadi bekalnya kita sebagai manusia kembali kepada Allah besok di akhirat, tiada lain bekalnya adalah ketakwaan terhadap Allah. Dan takwa itu apa? Takwa itu ya definisinya ya imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama dalam kata az-zuhdu artinya adalah zatun lil ma'ad, membuat bekal untuk tempat kembali yaitu akhirat, dan bekalnya tiada lain adalah ketakwaan terhadap Allah. Wal ha'u ta'i huruf ha iku hadiyun ambah lidini maring agomo. Wal ha'u ta'i iku hadiyun ambah lidini maring agomo. Lalu untuk huruf ha-nya zuhdun, yang huruf yang kedua lah ha, itu pengertiannya adalah ngambah dalane agama. Jadi yang menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh agama atau syariat. Esulu kotorikin tegese ngambah dalan yusilu kang nekaaken apa torik atau dalan nekaaken ila torikotil Muhammadiyati maring dalan kang bangsa umat Muhammad. Jadi yang huruf ha itu maknanya adalah mengikuti jalan-jalan yang diperintahkan oleh agama. Biasanya sulu kotorikin yusilu ila tariqatil Muhammadiyah. Jadi mengikuti jalan yang sampai kepada tariqahnya, tariqah atau jalan-jalan yang menuju umat Muhammad. Wadalu tapi dal, yang ketiga dari zuhdun adalah dal. Apa itu maknanya wadalu? Dal itu dawangan, ngelakon ngalok to'at, ngalok to'at. Dan huruf yang ketiga yaitu dal. Dal artinya adalah dawangan al to'at. Jadi ngelakon, meneruskan ajib terhadap perilaku to'at atau ketaatan. Zuhdun misalnya adalah zadun lil ma'ad, hanya al-hadjul lidin, dan dalnya adalah dawam ala ta'ah, membuat bekal untuk tempat kembali yaitu akhirat, kemudian mengikuti jalan-jalan syariat, dan yang ketiga adalah istiqomah, langgeng dalam menjalankan ketaatan. Wal maqalatul rabinatu wasalas nanti pengendikan kan nomor 34 iku kala dawuh sapa Ibnu Abbas, Ibnu Abbas tegese Ibnu Abbas, ini kita Ibnu Abbas Malik. Fi mau dingin ing dalam panggonan akhara kang ana az-zuhdu tawi zuhdu iku salah satu ahrufin telu biro huruf. Di sisi yang lain Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa az-zuhdu salah satu ahrufin. Zuhud itu 3 huruf. Tapi nanti zatnya, hanya dalnya mungkin mempunyai pemaknaan yang berbeda.
azza yutawi iku tarku zinati ninggal pepaes. Dalam dawuh yang lain, sahabat Ibnu Abbas mengartikan bahwa khulza dalam lafaz azzufu itu mengandung pengertian tarku zina, meninggalkan pepaes, meninggalkan bersolek, meninggalkan berhias. Walha utawi ha iku tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Tarkul hawa ninggalkan hawa nafsu. Hanya adalah tarkul hawa mahbubatin nafsi tegese pira perkara kang senenge nafsu. Wa dalu iku tarkul dunya, tarkul dunya ninggal dunya. Rizane ke tarkul zina, azina kan maksudnya meninggalkan berhias. Hanya tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga dalnya adalah tarkul dunya, meninggalkan dunia. Min sana ilhol kita saking pengalaman makhluk, pamit anak waminat tanah umiran saking ngalap enak, ngalap nikmat. Watala sunyal ngalap kacimbaran filma pilih dalam biro-biro panganan. Wal masyari bilang biro-biro inuman. Wal malabis bilang biro-biro pelangi menganggok. Wal masakin bilang biro-biro umah. Jadi meninggalkan mengambil kenikmatan dan berlaku berlebihan dalam makanan, dalam minuman, dalam pakaian maupun dalam tempat. Wal maqalatul qawmi satu masalah sunati penghentikan kama mulai 35 ikuan hamid Allah qafi dan dirasing hamid Allah fafin Allah qafi. Allah Fafi, Hamid Allah Fafi, rahimahullah, muka-muka melasing Hamid Allah Fafi, sobalo bisallu. Allahu temasnya kelakuan iku atahun kali ing Hamid, sobalo julun walangan, fakola mau ngendiko sobalo julah kembali Hamid. Suatu saat Hamid Allah Fafi ini didatangi seorang laki-laki dan laki-laki itu berkata kepada Hamid, sini wasiatono sapa sira ingsun. Sampeyan saya diberi wasiat. Bimal tegese kelawan perkara yang pamani kang manfaati apa maing ingsun pipini ndel agama. Pakola mau ngendika sapa Hamid isingal libini ka khilafan. Isingal dadakan sapa sira libini ka maing agama nek ira dadakan khilafan ing kantong wadah. Khilaf sufi kang koyo kantronge hilafil mushafi kang koyo kantronge mushaf wa huwa utawi hilafil mushaf kantronge mushaf iku ma perkara ya sunu kang reksa ma ing mushaf reksa nang kana saking reget. Hamid kemudian berpesan, berwasiat, isnal lidini ka hilafan ka hilafil mushaf, jadikanlah agamamu ini menjadi tempat, menjadi kantong seperti kantongnya mushaf. Lah apa itu kantongnya mushaf? Kantongnya mushaf itulah perkara yang menjaga mushaf itu dari kotoran. Lah hendaknya agama ini juga kita jadikan sebagai pelindung kita dari segala kotoran kemaksiatan. Kila dan dikatakan lahu kadene Hamid apa ma perkara ma iku apa hilaf diri utawi kantongnya agama. Maiko apa bila betul baik kandungnya akomo apa syaringan tu mengetahui syaringan. Pas syaringan tu mengetahui kandungnya akomo yo syaringan min haitsu innaha saking indi teman setuhune syaringan ikut kemudian nut apa syaringan tu sama dan arani apa syaringan dan arani dinan ing agomo wa min hayy sama dan arani opo sarengat dinan ing aran din aran agomo. Syariat ini ya dinamakan din. Wa min hayy inna halang saking dindinggon saking dindi arah teman sedulur sarengat iku kudu semangun dan kumpulaken opo sarengat sama model arane opo sarengat dan arane milatan ing milah. Din milah artinya sama-sama agama tapi mempunyai pengertian yang berbeda. Wa min haitsu inna halang saking dinding lor to dinding arah kemasduna sarengat iku yul jamu den bare akan ilaiha maring dul jamu den bare akan
balik no ilaiha mari syariat terus sama model alani pasangan dan alani madhaban ing aral madhab. Syariat ini ya dikatakan din, dikatakan millah, di aral madhab dari segi-segi yang berbeda-beda. Dari segi bahwa syariat ini harus ditaati maka dinamakan din. Dari segi bahwa syariat ini dikumpulkan ini namanya millah. Dan dari segi bahwa syariat ini dikembalikan itu dinamakan madhab. Orang lebih kosong hamil lah kemarin rojul gila putin utawi kantongnya agama ikut tarkul kama meninggal gunem ilama angin perkara la kita kang wajib kang ora kena ora minggu saking ma. Hamid mengatakan kepada Rasul tersebut bahwa kantongnya agama adalah meninggalkan perkataan, meninggalkan dari berbicara kecuali terhadap perkara-perkara yang memang kita harus berbicara. Jadi kalau memang tidak harus berbicara ya memang tidak berbicara. Wa huwa utawi ma iku ma perkara layak sulu kan ora hasil apa al maksudu. Wa huwa la budda perkara yang harus dikatakan itu apa? Itu ma perkara layak sulu kan ora hasil apa al maksudu perkara kabeh sejuk min umuri dunya saking perkara dunya illa bihi ain kelawan ma. Jadi perkara yang harus dikatakan itu apa ya? Perkara-perkara yang kalau kita tidak berkata itu kemudian tidak bisa dipahami, tidak bisa diambil maksudnya. Itu ngomong ya. Kalau orang ngomong, ngomongnya orang paham. Atau maksud dan tujuannya nanti tidak sampai. Tapi kira-kira tanpa kita harus berbicara, kok orang sudah paham, orang tidak salah paham, orang sudah maksud terhadap apa-apa yang jadi tujuan ya. Kita tidak perlu berbicara. Kaulangan di Kosovo Sulaiman. Kadang kadang pidato siji loro telu sing domona pada PKB. Lure ngomongna kon vaksin, ngomongna vaksin misalnya. Ya, tanpa kita harus berbicara lagi sebenarnya sudah dikatakan oleh pendahulu misalnya oleh pembicara terdahulu ya kita tidak perlu berbicara. Kita bicara yang lain yang memang perlu dikatakan. Orang Nabi Sulaiman alaihi Sulaiman Nabi Sulaiman alaihi salam al-Luqman atau Luqman. Nanti kali ida kali ono opal kalamu guneman atau berbicara iku min fidotin saking seloko. Andai kan berbicara itu ibaratnya adalah perak. Ya kana mongko ono apa suku menang ono iku min dhahabin saking emas. Kalau berbicara itu ibaratnya berharganya seperti perak, maka diam itu berharganya ibaratnya adalah emas. Tetap diam itu lebih baik. Ya kalau jadi lah menang baik. Ya berbicara memang ketika memang harus berbicara. Nek ora ya ora. Kalau memang tidak diperlukan ya tidak berbicara. Digambarkan andai kan berbicara itu berharganya seperti perak, maka diam itu berharganya seperti emas. Wal makna bagaimana iku ida kana ono opal kalamu nggunem atau berbicara iku fil khairi kesainan iku kal fito tiko yudene seloko atau perak apa nek hasanah kebagusane yo kana moko ono apa sekutu meneng ngani syari sangi Allah iku kadane biko dene emas fil hasani ing dalam keapikan. Maksudnya, andai kan berbicara dalam kebaikan itu seperti emas baiknya, maka diam dari sebuah sesuatu yang tercela itu bagaikan emas dalam kebaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong apik kalau diam dari sebuah kejelekan itu ibaratnya adalah perak dan emas. Wasak itu dari wong kang menang fil hakin dalam perkara kang nabi yo dari wong kang ngucap fil batin dalam perkara kang batil. Wa tarakut dunya lan ninggal dunya. Tadi bahwa kantongnya agama itu yang pertama latarkul kalam meninggalkan berbicara kecuali dalam perkara yang memang harus berbicara. Yang kedua, kantongnya agama itu adalah meninggalkan dunia minal amtingati
saking nyatane saking piro-piro bondo illa ma ing perkara labudha kang wajib minhu saking ma, kecuali perkara yang memang harus yang wajib kita raih. Wa huwa ta'ala labudha minhu iku ma perkara la tahsulu ana ora hasil apa hajat kebutuhan illa bihi aing kelawan ma. Lah perkara-perkara dunia yang harus kita ambil itu apa? Yaitu malah yahsulul hajatu illa bihi. Perkara yang kebutuhan kita tidak akan berhasil kecuali tanpa itu. Jenengan mau sedekah, jenengan mau ikut berinfak membangun masjid, membangun mushola, membangun apa, menyumbang apa. Tanpa Anda bisa mempunyai sesuatu yang disumbangkan, tanpa Anda mempunyai harta benda yang disumbangkan, kan tidak mungkin. Maka mencari dunia, mencari harta untuk hal tersebut itu menjadi sebuah keharusan. Jenengan mau berangkat haji itu ada biayanya 39 juta sekian dari pemerintah, belum kemudian Z bekalnya. Lah berarti ngelihat biaya untuk menaik haji itu ya wajib, karena itu kebutuhan bisa melaksanakan ibadah haji tidak akan berhasil kecuali kita bisa mempunyai harta sekian. Nah, ini jadi bukan berarti orang kena duwe dunia, tapi dunia itu memang sesuai dengan kebutuhannya. Wa tarku mukhalatatin nasilan ninggal lah makna hilafuddin kantongnya agama yang ketiga latar watarku mukhalatatin nasilan ninggal nyampuni menungsa illa ma ing perkara labudha kang wajib minhu saking ma, meninggalkan bercampur dengan manusia kecuali memang yang harus. Wa huwa ta'ala labudha minhu wa huwa tawi campur manusia yang harus iku ma perkara la yasulukan ora hasil apa al matlubu perkara kang den purih illa bihi aing kelawan ma. Yaitu perkara-perkara yang kita tuju ini tidak berhasil kecuali dengan bercampur dengan manusia. Jadi kalau kumpul manusia menjadi ada tujuan-tujuannya. Tujuan-tujuan baik maksudnya. Wana sotai menungso ikut tangkosimu kebagi dari sopon menungso ila arba'ati aksamin maring papat piro-piro tuntuman. Dan manusia itu terbagi menjadi 4 bagian. Kama koyo keterangan kalau mengendekan imas sapa sayyidi Gusti kita rupane Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qudisa sirruhu Qudisa muga-muga den suci akan apa sirruhu artinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sahabat ketika namanya disebut kita sunnah menjawab radhiyallahu anhu. Kalau Sayyidina Ali ditambah radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kita menyebutnya adalah Qudisa sirruhu atau qaddasallahu sirruhu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qudisa sirruhu atau qaddasallahu sirruhu. Wan nasu te menungsa iku tangkosimu kebagi to kandung sapa nas ila pati aksamin maling papat pira-pira dunduman kama qallahu kaya ngendikaken ing mas sapa sayyidi Gusti kita rupane Abdul Qadir Al-Jilani Qudisa sirruhu. Ndi rupane patang dunduman niku arba'atu aksamin rupane papat rajulun siji wong. Lalisana kang ora ndene lisan iku maujud lahu kadhuene rajul. Yang pertama wala qalban orang ndene ati iku maujud. Yang pertama lah manusia yang tidak punya lisan dan tidak punya hati. Masalah manusia yang juga jangkem orang nggak hati lah. Ini maksudnya dalam pengertian yang lain, orang lisan secara dohir, hati secara dohir. Yang pertama manusia yang tidak punya lisan dan tidak punya hati. Wa huwa utawi rajulun la lisana lahu wala qalba. Yang dimaksud dengan orang yang tidak punya lisan dan tidak punya hati yaitu al-ngasi wong kang maksiat. Al-ngasi al-ghuli kang bujuk al-ghuli yu kang bangsa apa suki. Yang dimaksud orang yang tidak punya lisan dan tidak punya hati adalah orang yang pelaku maksiat yang mengajak orang lain. Jadi al-ngasi al-ghurri kang bujuk.
Jadi ya waktu ngelakoni maksiat, ia juga membujuk orang lain untuk ikut melakukan maksiat. Jadi wis ngelakoni maksiat ning kepengin asing maring batire men aja dhewek niki. Ini rajulun lalisan awal qalba lahu. Fahdar mawati sapa sira antakuna yang ingin ta ono sapa sira iku minhum setengah saking niku rajul yang tidak punya lisan dan tidak punya hati. Wala takum ojo jumenengi sapa sira fikih ing dalam rajul mau fa innahum mudarajaliku ahlul azabi ahli dan siksa niki. Yang urung bisa mandeg oleh minum-minuman keras ya boleh ngombe minuman keras nang kamar. Aja terus detak ngundangi batire, traktiri, malah gawe komunitas aja. Nyong urung bisa mandeg maksiat ni nyong ora garep gawe dosa, ngajak-ngajak batire. Dene kaya kuwi. Aja malah menyelenggarakan ke nyong ora dadi dewekan iki kok. Iki kudu ate batire iki. Lah aja persis gratis sipil di sini ya gratis sih. Oh, tambah-tambah anggota. Itu kan sesuai kecanduan kan tuku mengyong. Misalnya. Jadi Allah asi al-ghur. Jadi ngelakoni maksiat tapi ajak-ajak maring batire. Bismillahirrahmanirrahim. Wong lanang lahu kang itu kadene rajul, lahu kang iku tetep kadene rajul lisan bila qalbin kelawan tanpa ati. Golongan manusia yang kedua adalah rajul yang punya lisan tetapi tidak punya hati. Fayantiku mau ngucap sapa rajul bil hikmati kelawan hikmah, kelawan manfaat. Wala ta'iwala orang lakoni sapa rajul biha kelawan hikmah. Dan golongan manusia yang kedua yaitu yang punya lisan tapi tidak punya hati. Nah, golongan manusia yang seperti ini apa? Perkataannya baik tetapi dia tidak melakukannya. Ini golongan yang kedua. Kalau tadi pertama, rajul yang tidak punya lisan, tidak punya hati adalah pelaku maksiat yang mengajak orang lain untuk ikut maksiat seperti dirinya. Golongan yang kedua, rajul yang dikatakan tidak punya lisan, punya lisan tapi tidak punya hati, yaitu rajul yang perkataannya baik tapi dia tidak melakukan. Ya bingung ngajak sapa rajul anasa ing manungsa ilallah ta'ala maring Gusti Allah ta'ala wa huwa hal rajul iku yafiru mlayu sapa rajul minhu saking Allah, mengajak kepada Allah tapi dia sendiri lari dari Allah. Fa ba'ud mawadana sapa sira min saking rajul li Allah ikhtafa li Allah yakhtafa supaya yen to ora nyampuri sapa sira rajul ing sira bila di lisanihi kelawan enak lesane rajul fatahri uka mongko bakal ngobong ing sira apa naru ma'asihi biro-biro genine maksiate rajul wayak tulukan mateni sapa rajul ing sira wayak tulukan mateni ing sira apa nangkol bihi bacine atine rajul. Nah, ini golongan yang kedua, punya lisan tapi tidak punya hati, mengajak kebaikan tapi dia sendiri tidak mau melakukan. Wa rajulun lamatul walanang lahu kang iku tepatene rajul qalbun tawi ati bila lisani kelawan tanpa lisan. Yang golongan yang ketiga lah orang yang punya hati tapi tidak punya lisan. Wa huwa tawi rajul yang punya hati dan tapi tidak punya lisan iku mukminun wong mukmin. Satarohu kang nutupi ing mukmin sapa Allah Gusti Allah taala nang khalqi saking makhluke Allah. Wa basarahu lan maluaken sapa Allah ing rajul bimuyu binafsi kelan pira-pira cenane awake mukmin loro rajul niki awake rajul wa nawarolan madhangaken sapa Allah qalbahu ing atine rajul wa ngarofa lan maluaken sapa Allah wa ila mukhalatatin nasi ing apa niki wakil napa niki
wasyukmil kalamin alna kalam fahadam li rajulun wong lanang waliyullah kang diwaline Gusti Allah mahfudun kang dan reksa fi sitrillah ing dalam penutup Gusti Allah. Rajul yang ketiga ini adalah rajul yang punya hati tapi tidak punya lisan. Dan siapa rajul ini? Yaitu orang mukmin yang ditutupi oleh Allah dari makhluknya Allah. Dan Allah memperlihatkan rajul ini dengan kejelekan-kejelekannya dari diri rajul itu. Jadi orang ini adalah orang-orang mukmin yang sengaja ditutupi oleh Allah dari makhluknya. Dan Allah itu memperlihatkan kejelekan-kejelekan rajul tersebut. Jadi ketone kaya wong bayang misalnya. Ini adalah rajul, ini adalah waliullah. Mereka adalah para wali yang dijaga oleh Allah, dijaga dalam tutupnya, dalam perlindungannya Allah. Fal khairu mutai kebagusan kullul khairiyo sikabari kebagusan iku indahu indul sanenge rajul. Bagusan yang bisa bersama dengan rajul. Faduna kamu ngalapo sapa sira wa mukholaqo tahulan nyamburi ing rajul wa khidmatahu lan ladeni wa khotim tahu lan ladenono sapa sira lan ladeni sapa sira ing rajul fayuhibbu kama demen ing sira sapa Gusti Allah taala. Kalau kita tahu ini, tapi ini wali-wali inilah wali-wali yang ditutupi oleh Allah. Ini secara dzahiriyah mereka adalah orang-orang yang biasa-biasa saja atau bahkan secara lahiriah mereka itu hina seperti itu. Warajulun nomor 4 wong lanang tak lamu kang ngerti sapa rajul wang alim lan mulang sapa rajul wang amilan lakoni sapa rajul pingin bihi kelawan ngene rajul wa huwa tawi rajul tak lamu wa alima wa amila tangan lama rajulun wong lami bangde wong lanang tangan lama kang ngaji sapa rajul wa ngalamal mulang sapa rajul wa amilan lakoni sapa rajul pingin bihi kelawan ngene rajul wa huwa tawi rajul tangan lama wa alima wa amila iku al-alimu mung kang alim billahi kelawan Allah taala wa ayati lan pira-pira ayat Gusti Allah. Istaudangan tepakan sapa Gusti Allah qalbahu ing atine rajul tepakan khoro ibang ilmihi ing pira-pira apa jenenge khoro keanehan ilmune rajul wa syarah lan jembalah sapa Allah sadra ing dalem rajul likabul ulumi maring pira-pira maring nampa pira-pira ilmu. Fahdar mongko wedya sapa sira antu khalifahu yen to nulayani sapa sira ing rajul watu antu khalifahu watu janibahu lan yen to ngedewi sapa sira ing rajul watat rukalan meninggal sapa sira alusuna ing bari ila nasihatihi mari nasihati rajul. Golongan manusia yang keempat itu rajul yang ngaji, mulang dan mengamalkan ilmunya. Rajul yang seperti ini adalah orang yang alim terhadap Allah, alim terhadap ayat-ayat atau tanda-tandanya Allah. Fahdar antu khalifahu, maka takutlah kamu dari menjauhinya atau berbeda dengan rajul tersebut dan menjauhinya dan meninggalkan kembali kepada nasihatnya. Kalau pun menyampuri kemudian meminta nasihat adalah rajul-rajul yang ta'allama wa lima wa amila thumma lam liwala sapa sira anna asla sibbi doa thumma lam nuli ngerti sapa sira weruh sapa sira anna asla zuhud temen asale zuhud iku al istinabu ngedoi ngandel maharim saking perkara kang haram kabih hayo gede-gedene maharim wa sohiri lan cilik-cilike makarim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pokoknya sebuah zuhud itu adalah menjauhi dari hal-hal yang diharamkan baik yang besar maupun yang kecil. Di anlaman orang muslim mola warong akan ora diwilian iku maujud wa teneman ya la yasiku mawala sahla wa zaman opas itu. Karena sesungguhnya orang yang tidak warok itu menjaga dari hal-hal yang syubhat, maka tidak sah berzuhud. Wa ada ujian mingil faroidilan asal zuhud itu satu
tadi ngedoi perkara haram baik kecil maupun besar. Kemudian ada ujian tinggal kalau itu anak-anak sekabehane biro-biro kefarduan. Ya cilik-cilik ayo gampang-gampangnya faraid. Faraid. Yang kedua yang menjadi pokoknya kesulitan yaitu melakukan semua hal-hal yang fardu yang diperintahkan oleh Allah, baik yang mudah maupun yang sulit. Lian laman kalau seni wong la taubat kang orang tuh taubat iku mau cerita kadene man ya lantas iku mau rasah lalu dene man opal inabatu berarti. Karena sesungguhnya orang yang tidak punya taubat maka tidak sah pulang inabah kembali kepada Allah. Fataubat ya taubat ya taubat iku alqiyamun jumenengi bikuli hukum rabbi kelawan sekabehane biro-biro hakik pangeran. Wal inabatu taibali iwa yo inabah yo ikhrajul qalbi atau akan anti min dulumati syubhat sang biro-biro petane syubhat. Yang namanya taubat itu alqiyamu bikuli huquqir rabbi. Sebenarnya taubat itu bukan astagfirullah itu bukan, tapi taubat itu adalah melakukan apa-apa yang menjadi haknya pangeran, apa yang jadi perintahnya Allah, itu taubat. Soal rukunnya taubat yang pertama itu an-nadmu. Pertama harus punya ketun makruh terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan. Kemudian yang nomor dua itu adalah berjanji tidak akan mengulangi dalam hati. Dan yang ketiga kemudian ditutup dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu syarat rukun-rukunnya taubat. Taubat itu rukunnya ya tiga, ketun, makruh terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan. Yang kedua dalam hati itu berjanji orang berbalik maning. Dan yang ketiga kemudian diikuti dengan perbuatan-perbuatan baik. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan baik itu yang nanti akan menghilangkan dosa-dosa yang lalu. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Wal inabatu ta'i inabah kembali hoyo inabah iku ikhrajul qalbi ngetuaken ati mendunia ati min dzulumati syubhat saking petane biro-biro syubhat. Sedangkan inabah itu maksudnya apa? Mengeluarkan hati ini dari petane perkara-perkara sing disenengi. Jadi mulai melatih ternafsu. Wa tarkud dunya utawi pokoke zuhud sing pertama piye ngedoi saking perkara sing diharamkan, yang kedua melakoni apa yang diperuntukkan oleh Allah, dan yang ketiga adalah meninggalkan dunia ala ahliha. Pada dunia meninggal dunia ala ahliha ahli dunia qalili kaya sedikit dunia wa akhiri kana akhir dunia. Meninggalkan dunia baik sedikit maupun banyak. Li anaman kalau dene wong lakon kang ora dene ora dene limo iku maujud lau kadene man wala yasiku ora sah lawan dene man apa tawakal. Orang yang tidak punya sifat konanah, menerima maring apa yang diberikan oleh Allah, maka tidak punya tawakal, tidak sah dia mengaku tawakal. Wa amal taisi supaya kula tawakkula, orang dari tawakal iku maujud lau kadene man yo la yasiku ora sah lau kadene man apa atas nimu pasrah. Orang yang tidak punya ketawakalan kepada Allah, orang yang pasrah maring Gusti Allah, ya tidak akan pernah tidak sah mengaku dirinya itu pasrah maring Gusti Allah. Fatawakul mulai tawakal wa tawakal iku arti koto ngandel toko mantil bima kelawan perkara indallahi kang ono sandinge Gusti Allah, kang tetep ono sandinge Gusti Allah. Yang namanya tawakal itu apa? Percaya terhadap apa-apa yang sudah ada di ngarsane pangeran, di ngarsane Gusti Allah. Andel bae tawakal. Wal ya'sulan pegot ngama saing perkara fi aidin nasi kante ing dalam tangan pira-pira tangane manusia, dan tidak mengandalkan, tidak mempercayai, tidak menggantungkan terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia. Nang hati keyakinannya ya apa-apa soal Gusti Allah. Wa tafat taslimu mukate pasrah wa taslim iku al inqiyadu anut li amrillah ta'ala maring biro-biro perintah Gusti Allah wa ta'ala kuli rodi lan tinggal mengok fi mandabal qala yulaimu kang ora mantesi apa ma. Yang namanya pasrah itu ya pokoknya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, kesenangannya taslim pasrah. Dan meninggalkan dari perkara-perkara, dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak pantas.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu satu wasala sunan pengendikan kang nomor 36 iku ngan Luqman dan riwayat saking Luqman Al-Hakim saking Luqman Hakim. Ana utune Luqman Hakim ku kala dawuh sapa Luqman Hakim li ibnihi maring anake Luqman Hakim. Dalam surat Al-Luqman di Quran. Luqman Hakim ini salah seorang yang disebut namanya dalam Al-Quran. Luqman Hakim berpesan kepada anaknya, ya bunaya, ya anak ingsun, innana satu masjid menungso iku salah satu aslasin ono telu piro-piro bagian, ono telung pertelon. Ya, manusia ini terbagi menjadi 3 bagian menurut Luqman Hakim. Diri kita ini sebagai manusia ini terbagi menjadi 3 bagian. Sulsun lawi sepertelon iku lillahi terbaik Gusti Allah. Yang sepertiga itu untuk Allah. Wa sulsun lawi sepertelon kang ana iku linafsihi kedua awak dhewe wong. Kedua awak dhewe menungso. Sepertiga yang kedua ini untuk diri manusia itu sendiri. Wa sulsunan untuk awak sulsun lawi sepertelon iku liduti tetep kedua belakang. Dan yang sepertiga lagi ini adalah jatahnya belakang. Jatahnya Belatung dan teman-temannya. Jadi menurut Luqman Al-Hakim, diri kita sebagai manusia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, yang sepertiga ini untuk Allah, yang sepertiga untuk diri manusia itu sendiri, dan yang sepertiga itu adalah jatahnya Belatung. Nah, fa amma ma mawadai berquluh wa kang utawi ma iku lillahi ta'ala Gusti Allah, iku faruhu mongko ruweh lah, perkara yang tadi sepertiga dikatakan itu adalah untuk Allah, apa itu? Sepertiga yang untuk Allah tadi adalah ruhnya manusia. Jadi manusia ini terdiri dari ruh, jasad dan ruh. Dan ruh inilah yang besok menjadi jatahnya Allah. Jadi ruh inilah besok yang akan berpisah dengan jasad, dengan raga. Ruh ini masuk ke alam barzah, kemudian besok di yaumul akhir ini ruh ini akan bertemu dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan ruh ini selama di dunia. Jadi jasadnya orang melu-melu. Jasad Gusti Allah adalah ruh kita. Dan ruh itu apa sih? Ruh itu ya sudah diperingatkan dalam Al-Qur'an, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Bahwa katakan ya Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan dari pangeran, dari Allah. Jadi urusan dari pangeranmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian semua tidak diberitahu tentang ruh kecuali hanya sedikit. Jadi ruh ini memang rahasianya Allah. Cara penjelasan tentang ruh itu ya ruhani manusia ini. Ruhani manusia itu isinya adalah hati misalnya. Perangkat ruhani manusia ya hati, akal. Yang paling inti adalah hati. Kalau dibuat perumpamaan atau analogi yang lebih mudah dipahami, ya ruh itu seperti begini. Kalau jenengan itu punya HP, sing ketol nang sampean ditekelin tangan kayak awak. Ya ana bodine, ana kaki pete. Anak istilahnya budina kita itu awak casing. Lah kemudian fitur-fitur yang ada di dalamnya, nangkono WA, TikTok dan lain-lain, gitu ya. Itu perangkatnya, sebenarnya perangkat ruhani. Jadi sing dicekel ki jasmani, terus nangkono WA, TikTok kan perangkat ruhani. Keton tapi nang sampean kan ora bisa dicopot. Jadi WA nanya mau tak cekel lah, kan nggak bisa. WA hanya perangkat yang ruhani kan. Karena apa, keton nang jenengan bisa digunakan, tapi WA itu tidak pernah bisa diwujudkan. Lalu ruh itu apa? Ruh itu adalah aliran listrik yang kemudian bisa menghidupkan. Jadi kemudian dua perangkat ini, jasmani rohani ini menjadi bisa mentu fiturnya, bisa sampai tinggo. Tanpa ada aliran listrik yang mengalir ke dalamnya, ini tidak akan pernah hidup. WA-nya ya ora keton, HP-nya ya ora gelem
orang gelem murung. Berarti bisa diantar kemana sampai apa? HP ku mati, karena karena apa? Tidak ada aliran listrik yang masuk ke dalam HP. Nah, perumpamaan atau penggambaran paling mudahnya seperti itu. Ruh itu ya seperti aliran listrik yang kemudian menjadikan manusia ini kemudian urip. Dari jasmani ya urip, perangkat rohani ini kayak akal dan lain-lain juga hidup. Padahal kayak aliran listrik ini kemudian menghidupkan fitur-fitur yang ada di dalam HP. Cara penggambaran ruh ya seperti itu. Tanpa adanya ruh, manusia tidak hidup. Tanpa adanya aliran listrik yang masuk ke dalam HP tadi, HP itu juga tidak akan hidup. Itu gambarannya ruh. Dan ruh itu tidak bisa didiskusikan atau diadakan seminar atau kemudian kita mengadakan diskusi ilmiah tentang ruh ya tidak bisa, karena memang sudah diperingatkan oleh Allah. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya paling hanya sekedar analogi seperti itu. Jadi manusia oleh Luqman Hakim dikatakan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, sepertiga ini adalah untuk Allah, bagiannya Allah. Dan apa sepertiga bagiannya untuk Allah? Yaitu ruhnya manusia. Bahwa mengetahui ruhuhu iku rocingun kondur atau balik lillahi maring Allah ta'ala. Ruh ini yang besok akan pulang ke hadapan Allah. Wa amma ma mengetahui perkara wa atai ma iku li nafsi kita kabehane awak dhewe wong menungsa iku yo fa'amalukum mongko ngamale wong. Lah sepertiga bagian yang untuk manusia sendiri itu apa? Ya amal manusia bagiannya. Jadi jatah dewek itu bukan ruhnya tapi apa? Perbuatan kita. Ini yang untuk kita. Tidak dewek ini amal kita. Dan amal ini besok kemudian akan dihisab atau dihitung di hadapan malaikat. Ini amal kita, ini diri kita sendiri. Tinggal amal kita ini banyak baiknya apa banyak buruknya. Nah kalau wong orang gue lakon elek orang mungkin, gue tuh menungsa. Itu berarti malaikat. Nah wong orang gue malah pik kabar pisang. Gue mesti utuh gue mesti setan. Gerbong ya juga itu pantas. Di tengah-tengahnya malaikat dan setan. Mungkin akeh api ke apa akeh elek. Nah akeh elek ya berarti mampir mengaring ya sikit-sikit ngarane di cara bengkel ya di cara perhati paling di kontrol cara bengkel ya di turun mesin dikit bawa apa-apa. Servis dikit nang asik bisa kesenangan larang bisa begini. Jadi ya kalau dewek ya seelek-elek dewek yang mampu kalau usah mencicipi neraka. Lah keprian bisa jadi mencicipi neraka kalau dewek mau akeh elek ya gue kalau dewek ini kono kok syafaat Kanjeng Nabi. Oleh syafaat Kanjeng Nabi ya memang sarawet dua apa jenenge kartu bonus lah, kartu bonus. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ke stadion nonton pertandingan misalnya, jangan oleh tiket. Tapi tidaklah jangan gue apa edok apa disenengi nangaring panitia kedua panitianya akhirnya bang tekan ngono korong jenengan karena isnu gue ngomong apa ini. Jadi malaikatnya ngomongi ke sini ketika gue gitu. Ya sama aja cara gambaran mudahnya seperti itu. Orang nyokok, misalnya di sana sih bagian ngurusi malaikatnya ini. Syafaat Kanjeng Nabi bonusnya umat Muhammad. Bila paling kulo panjenengan kok orang kepengin disipil neraka ya Kue orang mandi dalam mau apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Sepertiga bagian manusia yang memang untuk manusia itu sendiri adalah amal manusia tersebut. Fahuwa mengetahui amaluhu igorosingun bali nafsihi maring awak dewa yang menungso.
kemanfaatan buat kita, juga bisa menjadikan madorot, membahayakan buat kita. Jadi mau ngamal apik berarti manfaati, amal elek ya madoroti. Wa amma man te perkara wa kang taima iku lidu ditepadewane blatung iku fajismuhu mongko jasade ro jisime menungsa. Nah sepertiga bagian lagi yang untuk blatung tiada lain adalah jasad manusia. Bahwa mujismuhu iku makul judi biro perkara kang den pangan ular utawa blatung. Nggih ya iki senari daerah sing kadang-kadang malah di rumah teman. Jadi kulit kelambi ya digalang-galang semprot ibu dalam awang ini kulitnya pun ping belu dia senang dek eman-eman ya dia sebulan orang ngerti anu catai belah tuh nggak sih nggak mampir temenan menganah itu perangkat rohani software bukan hardware mereka HP-nya mulai bolak-balik orang apa tapi terus plong aneh dari bolos juga itu HP-nya ombo gede gue almo buka YouTube berayang ini ya seneng di kira-kira apa kalau pakai truk geng-gengan berayang. Nah inilah jisim kita ini sepertiga bagian dari diri kita adalah jisim yang ini akan menjadi jatahnya belah dan itu sudah sunatullah karena memang jisim ini terbuat dari tanah karena jisim ini berbuat dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Makanya ketika habis kita takziah menguburkan biasanya apa? Kalau barangna apa namanya lemah mengaring pendukan kan kalau apa? Biasanya mau dikeberi minha khalaqnakum wa minha nu'idzukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah ini kita diciptakan, dari tanah ini kita kembali, dan dari tanah ini besok kita akan dibangkitkan lagi. Minha khalaqnakum pisan nyebut maning minha nukhrijukum terus minha nu'idzukum terus terakhir nyebut maning wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus kenal terhadap diri kita. Oh iya, nyong berarti ibarat komputer, ibarat HP. Kenyong anak warna dulu. Yang pertama casing, yang pertama adalah ruh tadi. Kemudian yang kedua adalah amal, perbuatan, dan yang ketiga adalah jisim. Ruh ini besok yang akan kembali ke hadapan Allah. Sing ora keton, dewek nih sing ora keton iki ruh. Jadi awak dewek iki ning sing ora keton ki ruh. Dan sing keton ki ora ngilo apa kena areng rono kumisen jeter ora kuwi jasad. Ki bagane blatung. Lah sing ora keton, dewek nih sing ora keton. Wis sing senengane ruh. Lah perbuatan kita. Ini tiga hal inilah tiga bagian manusia menurut Luqmanul Hakim. Semantan, sahabat pangapunten, Allahumma bihamdihi wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.